Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan atau menjelaskan kembali pertemuan 1-6 yang sudah dibahas oleh dosen kita, yaitu Bapak Ramlan SEMM. Anggota kelompok kami yang beranggotakan Cika Ramelia dengan NPM 07, Osama Mulia NPM 010, dan saya sendiri Firdaus Anugrah NPM 016, Muhammad Alanditra Hermawan NPM 025, dan Aprilia Maharani Yusna NPM 037. Yang pertama, materi 1 tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Di sini konsep dasar sistem informasi manajemen menurut 3 frase. Yang pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Manajemen adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Jadi menurut saya sistem informasi manajemen adalah kegiatan dalam suatu organisasi yang terpadu dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen untuk memperoleh informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada materi tentang informasi. Menurut saya informasi sendiri itu yaitu sekumpulan data yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Informasi terbaru, tepat waktu, relevan, dan konsisten untuk menyajikan informasi pada pengambilan keputusan. Informasi ada 2 jenis, yaitu formal dan informal. Informasi formal melalui struktur organisasi komunikasinya, sedangkan informal tanpa melalui struktur organisasi. Berikut ada beberapa ciri-ciri informasi yang berkualitas. Yang pertama, accessibility, yaitu mudah diakses. Yang kedua, ada timelines, yaitu tepat waktu. Yang ketiga, relevance, yaitu informasi yang dihasilkan relevan. Yang keempat, akurasi, yaitu ketepatan data. Yang kelima, ada usability, yaitu kegunaan output yang dihasilkan. Penggunaan informasi dibagi menjadi 3, yaitu low level manager, middle level manager, dan top level manager. Selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen dalam bisnis, yaitu yang pertama mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Yang ketiga mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada 3 kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem. Yang pertama, global based system. Yang kedua, group based system. Yang ketiga, local based system. Sekian penjelasan materi 1 dan 2 dari saya. Selanjutnya materi 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alanditra Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, persaingan keuntungan strategis. Kemudian, peranan proses bisnis dan operasional adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi. Transaction Processing System atau TPS mencatat dan memperoleh data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Contoh, kwitansi penjualan, formulir pajak, order pembelian.
Yang kedua ada proses kontrol sistem atau PCS. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan pembelian produk yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Dan yang terakhir ada Strict Automation System atau OAS. OAS mengumpulkan dan memperoleh, menyimpan dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi konser elektronik. Selanjutnya, peranan pengambilan keputusan terdiri dari beberapa tipe, yaitu yang pertama, laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer. Yang kedua, dukungan ad hoc dan interaktif untuk pengembalian keputusan oleh manajer. Yang ketiga, informasi kritikal untuk manajemen. Yang keempat, ada nasihat pakar untuk pengambilan keputusan operasional atau manajemen. Yang kelima, dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan aplikasi operasional dan manajemen dalam mendukung fungsi bisnis. Yang ketujuh, produk dan layanan jasa yang bersaing untuk mencapai keuntungan. Materi selanjutnya yaitu materi keempat mengenai visi dan rancangan sistem informasi. Arti visi dan rancangan sistem informasi, menurut Martin, visi informasi adalah ungkapan tertulis tentang bagaimana keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Visi dan rancangan informasi ini dibuat dalam bentuk seperangkat pedoman tertulis, kebijakan, gambar-gambar, atau aturan-aturan di mana perusahaan seharusnya beroperasi dan membuat keputusan. Organisasi atau perusahaan bisnis membutuhkan visi dan rancangan informasi ketika akan menerapkan teknologi informasi. Hal ini disebabkan oleh penerapan informasi tidak hanya akan dikelola oleh satu orang saja. Penentuan sumber daya informasi perusahaan dapat membantu mengkomunikasikan bagaimana keadaan masa depan dan membantu memberikan pemahaman yang konsisten dalam membuat keputusan oleh setiap orang. Lalu penentuan rancangan sistem informasi membantu pembuatan keputusan tentang bagaimana bisnis sistem informasi akan dijalankan. Ada beberapa cara untuk menciptakan sistem informasi. Yang pertama, menentukan perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Yang kedua, menentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, mendokumentasikan visi informasi. Penentuan visi dan rancangan informasi seperti proses pembuatan visi merupakan hal yang sulit. Sebelum visi dan rancangan dibuat, maka untuk menjamin kesuksesan pembuatan visi dan rancangan tersebut, perlu dilakukan beberapa prasyarat. Yang pertama, orang-orang yang berpartisipasi dalam pengembangan bisnis dan rancangan teknologi informasi seharusnya menunjukkan berbagai latar belakang posisi, mulai dari manajemen puncak hingga bagian sistem informasi. Yang kedua, harus disadari adanya kompleksitas dan luasnya penerapan teknologi informasi. Yang ketiga, fasilitator haruslah orang yang terpilih. Langkah-langkah pengembangan visi dan rancangan informasi ada 7, yaitu yang pertama, review status organisasi saat ini. Yang kedua, analisa arah strategi perusahaan. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kecenderungan umum teknologi. Yang keempat, mengidentifikasi visi dan peran informasi. Yang kelima, menentukan rancangan teknologi informasi. Yang keenam, mengkomunikasikan visi dan rancangan. Lalu yang terakhir, rencana perpindahan. Sedikit materi pertemuan kelima, sistem informasi manajemen, yaitu kegunaan dan fungsinya sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat level manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya.
Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh yaitu memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ke-8, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi-transaksi. Yang ke-9, bank menggunakan sistem informasi untuk mengelola cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang ke-11, SIM untuk pendukung pengambilan keputusan, sebuah sistem keputusan, yaitu model dari sistem dengan mana keputusan diambil dapat tertutup atau terbuka. Yang ke-12, SIM berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen, kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan, contohnya pengendalian inventaris pada tingkatan operasional, bergantung pada proses yang tepat dari transaksi. Ke-13, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ada contoh menggambarkan jenis dukungan keputusan yang dapat dibuat dalam sistem pengendalian operasional, yaitu suatu transaksi penarikan kembali persediaan menghasilkan suatu dokumen transaksi. Pengolahan transaksi juga dapat menyelidiki persediaan yang ada dan memutuskan apakah suatu pesanan pembelian persediaan harus diadakan. Yang ke-14, sistem informasi untuk pengendalian manajemen informasi. Pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasi sumber daya. 15. Sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. 16. SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Perkenalkan, nama saya Osama Mulia. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen yang ke-6. Dengan judul kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Kegagalan penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, hampir semua laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca. Laporan-laporan dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi dengan ilustrasi grafis yang tidak dapat dianalisis. Masalah pokok informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan sistem informasi gagal disebabkan oleh banyak faktor. Masalah-masalah ini bukan hanya karena faktor teknikal atau sistem informasi, tetapi juga bersifat non-teknikal yang kebanyakan berasal dari faktor organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama ada desain, yang kedua ada data, yang ketiga ada biaya, yang keempat atau yang terakhir ada operasi. Nah, operasi ini yaitu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena informasi tidak berjalan semestinya.
mengukur kesuksesan sistem. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa sistem itu berjalan secara sukses atau tidak? Tentu tidak mudah menjawab soal gagal atau suksesnya sebuah sistem. Banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan penerapan suatu sistem. Faktor yang dapat dipertimbangkan menurut Loudon adalah: yang pertama, sistem tersebut tingkat penggunaan relatif tinggi yang diukur melalui polling terhadap penggunaan, pemanfaatan kuesioner, atau memonitor parameter serta volume transaksi online. Yang kedua, kepuasan para penggunaan terhadap sistem yang diukur melalui kuesioner atau interview. Yang ketiga, sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Tujuan yang dicapai. Yang keempat, ada tujuan yang dicapai. Yang kelima, ada timbal balik keuangan untuk organisasi, baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan sales dan profit. Kelima ukuran tersebut dipertimbangkan menjadi limit value, walaupun telah diambil keputusan untuk mengembangkan sistem tertentu. Selanjutnya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.